Ah, kata Abu Hurairah, ya bahasa kitanya, kalau kita dramatisir nih, tidak paham Sayyidina Abu Bakar nih. Tidak lama kemudian, lewat lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lewat Abu Hurairah, ucapin salam. Assalamualaikum wahai Umar. Waalaikumsalam wahai Abu Bakar. Wahai Abu Hurairah. Gimana kabarmu wahai Abu Hurairah? Alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Baik-baik, alhamdulillah. Kabarmu bagaimana wahai Sayyidina Umar? Alhamdulillah baik. Tapi Sayyidina Umar nggak paham juga. Basa-basinya Abu Hurairah ini kan siapa tahu diajakin makan itu kan. Tapi ya Sayyidina Umar nggak paham. Lewat Sayyidina Umar. Tidak lama kemudian lewatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh Nabi salamnya. Belum lagi Abu Hurairah berkata-kata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka baju beliau. Membuka baju. Ternyata di perutnya beliau ini terikat 2 biji batu. Kalau Abu Hurairah berapa biji batu? 1. Kalau Rasulullah Nabi kita berapa batu? 2. Kalau secara logika berarti apa ya? Lebih lapar siapa? Nabi atau Abu Hurairah? Lebih lapar Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kita bisa menahan. Ketika Abu Hurairah melihat di perutnya Nabi ini terselip ada 2 biji batu, Abu Hurairah pun jadi malu. Ternyata Rasul lebih lapar dari saya, bahasa kitanya. Tapi Nabi kita paham dengan Abu Hurairah ini. Ayo Abu Hurairah ikut kata Nabi, ikut sama aku. Abu Hurairah pun ikut di belakang Nabi. Sampailah Nabi kita Muhammad SAW di rumah beliau. Ngetok pintu, mengucapkan salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Siti Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan hari ini? Kata Siti Aisyah, ya Rasul, saya tidak masak hari ini. Tidak ada makanan. Kemudian Nabi bertanya, adakah sesuatu yang lain yang bisa dimakan, diminum enggak? Kata Siti Aisyah, ada ya Rasulullah, ada. Ini ada tetangga tadi ngasih susu kambing. Ada ngasih susu kambing, semangkok nih. Kata Nabi bahasa kitanya nih, alhamdulillah, lumayan lah susu. Kalau ibarat kata pepatah itu apa? Tidak ada rotan, apa tuh? Tidak ada rotan, akar pun jadi akar ya, akar pun jadi. Kata Abu Hurairah dalam hati, alhamdulillah, penting adalah ganjal-ganjal, walaupun cuma susu. Rotinya nggak ada, kebabnya nggak ada. Maka Nabi pun mengambil susu tadi, semangkok tadi, lalu beliau berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggillah teman-temanmu Ahlus Suffah itu. Panggil semuanya. Abu Hurairah berpikir, ya Allah, bahasa kitanya nih ya, 1 mangkok susu dibagi 80 orang, kira-kira dapat berapa tetes itu? Tapi Abu Hurairah ini orangnya sami'na wa ata'na, enggak ngelawan sama Nabi, nurut sama Nabi. Maka berangkatlah Abu Hurairah ngambil teman-temannya. Hai teman-teman semuanya, kita diundang oleh Nabi minum susu. Minum susu kambing. Ya sudah, berangkat semuanya. Yang mereka ini berpikir Nabi ini banyak punya susu nih, mungkin sudah berliter-liter punya susu. Padahal cuma 1 mangkok saja. Datanglah mereka, kemudian mereka duduk berputar gitu ya. Lalu Nabi menyuruh kepada Abu Hurairah, ini susu, berikan kepada teman-temanmu. Satu-satu minumlah mereka sekenyang-kenyangnya. Sekenyang-kenyangnya. Lalu Abu Hurairah pun mengambil mangkok tadi, diberikan kepada orang pertama. Abu Hurairah nggak berani minum. Nggak berani minum karena belum diperintahkan oleh Nabi minum. Ya, coba potongan kita ini kasihkan temanmu, kita duluan yang minum. Abu Hurairah nggak berani minum, nurut dengan ucapan Nabi. Orang pertama minum, belum selesai, kata Nabi, usrub, minum lagi, minum. Belum kenyang. Kata Nabi, berarti lagi orang itu minum, kata Nabi, minum.
Minum terus sampai orang pertama ini kekenyangan. Pindah lagi orang kedua, kekenyangan lagi. Sampai akhirnya selesai semua. Kita nggak bisa bayangkan Abu Hurairah yang begitu haus, begitu lapar, memberikan minuman kepada temannya. Ngelihat Abu Hurairah ngelihat temannya ini minum. Kira-kira nggak, apa ya bahasanya, nggak mengecas kah kata Abu Hurairah itu? Apa bahasa banyaknya? Mengilar kah? Mengilar. Ngiler. Tapi Abu Hurairah nggak berani. Sampai habis semuanya, ternyata air susu itu sedikit pun nggak berkurang. Tetap seperti semula. Padahal yang minum ini 80 orangan. Nah, banyaknya itu. Satu mangkok tuh nggak habis air susunya. Ini salah satu apa ya? Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai semuanya, kata Nabi, sudah selesai semuanya, sudah ya Rasulullah, bawa ke sini Abu Hurairah. Nabi bertanya lagi, kira-kira adakah lagi yang tertinggal yang belum minum? Kata Abu Hurairah, tinggal kita berdua ya Rasul, aku dengan engkau saja. Oh begitu? Ya. Kata Nabi, kalau begitu minumlah engkau wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah minum, blub. Stop dulu. Kata Nabi, usrub, minum susu tadi. Minum terus, minum. Minum lagi, blub. Stop lagi. Kata Nabi, minum lagi, minum. Minum lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai Abu Hurairah ngangkat tangan, ya Rasul, ampun, aku tidak kuat lagi minum. Tidaklah urat-urat nadiku, tidaklah sendi-sendiku ini kecuali sudah terpenuhi dengan air susu. Artinya sudah kenyang nih. Sudah, kata Nabi, sudah. Lalu Nabi mengambil mangkok tadi, lalu Nabi minum 3 kali, hirup. Bismillah, minum, alhamdulillah. Bismillah, minum, berhenti, alhamdulillah. Bismillah, minum, selesai, alhamdulillah. Padahal yang paling lapar siapa tadi ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batunya di perut Nabi ada 2, tapi Nabi bisa menahan itu. Inilah yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau meminta tidak mau, tapi kalau dikasih nggak pernah nolak. Kalau dikasih nggak pernah nolak Nabi. Sampai-sampai itu ya, dalam sebutkan cerita, ada perempuan Yahudi memberikan kaki kambing, tapi kaki kambingnya apa ya? Ada racunnya. Beracun. Nah, sahabat dikasih kaki kambing beracun. Pada saat itu ada satu sahabat langsung mati di situ karena keganasan racun tadi. Nabi itu terima. Kaki kambing ini bicara. Ya, pas sudah sampai ke mulut, belum dikunyah lagi, tapi sudah sampai di mulut, ibarat kata hawanya tuh. Kata kaki kambing, ya Rasul, jangan ditelan aku. Jangan dimakan aku. Kata kaki kambing ini, dirak kambing ini. Aku ini ada racunnya, kata kambing tadi. Maka Nabi pun tidak jadi memakannya. Tapi hawa dari apa tuh? Dari racun itu sudah masuk ke dalam perut. Belum sempat dimakan, cuman hawanya sudah masuk. Lalu perempuannya itu dipanggil, diinterogasi, mau diberikan sanksi hukuman karena berani-berani meracunin Nabi. Jangankan Nabi, kalau ada tuh orang meracunin presiden, kira-kira apa ya? Dihukum mati mungkin sudah. Ini apalagi Nabi, para sahabat mangkap nih perempuan. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau ingin membunuh aku dengan meracunin makanan itu? Apa perempuannya ini bilang, ya Rasulullah, aku cuma ngetes saja. Cuman ngetes. Kalau seandainya engkau bukan Nabi, maka engkau akan mati seperti sahabat itu yang mati terkapar diracun. Tapi kalau engkau Nabi, engkau tidak makan racun itu. Kata Nabi, aku seorang Nabi dan aku tidak mati. Aku seorang Nabi dan aku tidak diracunin. Cuman ya tadi hawa racun itu sudah ibarat masuk ke dalam tenggorokan beliau. Nah, kaki kambing itu bicara, ya Rasul, jangan dimakan aku karena aku ada racunnya. Nah, saking segitunya itu Nabi menerima pemberian orang itu. Walaupun diracun, Nabi terima.